Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 126-130 pound. Zara Xavier langsung menyetujuinya. Tentu saja, Anda harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakan itu, dia menatap Sania Dingeli dengan mata berbinar. Setelah 2 bulan pelatihan, Sania Dingeli telah pulih sepenuhnya. Dia tidak lagi kurus, otot-ototnya kencang, dan tubuhnya mulus. Dia tampak energi, dan wajahnya jauh lebih kemerahan. Saat ini, Sania Dingeli benar-benar memancarkan pesonanya. Dia seperti bunga yang mekar sembarangan, menampilkan keindahan yang seharusnya menjadi miliknya. Sania Dingeli juga cantik di masa lalu, tapi dia sedikit pemalu dan lemah. Dia sepertinya tidak memiliki jiwa, tapi sekarang, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Kulitnya lebih putih dari salju, samar-samar bersinar dengan kilau kemerahan. Rambut panjangnya seperti air terjun, dan angin sepoi-sepoi sepertinya sangat menyukainya. Wajah mungilnya yang menakjubkan terlihat dengan pukulan lembut, dan matanya berbinar seolah bisa berbicara. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Zara Xavier tidak akan percaya bahwa seseorang bisa mengalami perubahan sebesar itu dalam 2 bulan. Jadi ada banyak cara untuk menjadi cantik. Saudari Sania sangat cantik sekarang. Siapapun akan memilih bunga yang semarak dan anggun. Wanson Dingeli, Huana Yansen, dan yang lainnya salah. Mereka telah membesarkan Sania Dingeli menjadi sama seperti sebelumnya. Dia membosankan dan redup. Jika bukan karena yayasan Sania Dingeli, dia tidak akan bisa tampil di kamera. Baru sekarang Sania Dingeli akhirnya mendapatkan kembali kejayaan aslinya. Zara Xavier menatap Sania Dingeli dengan gembira tanpa berkedip. Itu hebat. Mengapa saya merasa begitu berhasil? Makan lebih banyak malam ini. Kamu masih belum mendapat cukup nutrisi hari ini. Sania Dingeli tidak menyangka Zara Xavier akan menyebutkan hal ini secara tiba-tiba. Dia menghela nafas tanpa daya. Jangan biarkan aku makan lagi. Berat badanku bertambah 10 pon. Aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Sania Dingeli ketakutan saat melihat Zara Xavier sekarang. Fakta bahwa dia berhasil menyesuaikan kondisinya ada hubungannya dengan Zara Xavier. Dia telah membuat makanan bergizi untuk Sania Dingeli selama 2 bulan terakhir. Kadang-kadang, ketika Sania Dingeli terlambat berlatih menari atau terlalu banyak berolahraga, dia akan makan tambahan di malam hari dan melihat Sania Dingeli memakan semuanya. Artis lain menderita penurunan berat badan yang menyakitkan, tetapi Sania Dingeli terpaksa makan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sania Dingeli sebelumnya terlalu kurus, tapi sekarang, dia hanya cocok untuk kamera. Setidaknya dia sehat dan cantik. Dia memandang Sania Dingeli seperti seorang master tua yang sedang melihat karya seninya. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia bahagia. Ayah, aku akhirnya mengerti perasaan yang dikatakan saudari Wang kepadaku. Dia mengatakan bahwa ketika dia melihat artisnya, dia seperti melihat anak kecil. Ketika dia melihat karya seninya, dia merasa puas tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Seniman membuat karya seni mereka di layar, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merupakan karya perwakilan terbaik dari manajer mereka. Semakin banyak kamu makan, semakin bahagia aku. Sania Dingeli tidak berdaya. Zara Xavier telah meningkat pesat dalam 2 bulan terakhir. Dia menjadi semakin nyaman sebagai manajer. Zara Xavier memiliki kepribadian yang baik dan menyenangkan. Segera, dia berteman dengan beberapa manajer senior di industri tersebut. Dia sering meminta nasihat mereka, dan lambat laun, dia menjadi sedikit kuno. 2 bulan lalu, dia bahkan mengatakan dia ingin menjadi saudara perempuannya, tetapi sekarang, dia seperti seorang ibu tua, membesarkan Sania Dingeli sebagai anaknya. Zara Xavier mengangguk dengan puas, kita akan pergi ke studio rekaman besok. Saya mendengar bahwa kepala Yin kompeten dan telah membangun momentum kami dengan baik. Dengan kondisi saudari Sania saat ini, kamu akan membuat mata mereka bersinar. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentangmu lagi. Sania Dingeli tersenyum. Saya sudah 2 bulan tidak bekerja, dan saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zara Xavier membuka memonya untuk memeriksa jadwalnya, kami masih harus syuting poster dan trailer besok.
Tim program akan mengirim seseorang untuk menjemput kami di malam hari ke tempat rekaman terdekat. Kami harus mempersiapkan semua yang kami butuhkan hari ini. Kami harus terus merekam di sana untuk bulan pertama. Sania Dingley berpikir sejenak dan bertanya, berapa susunan pelatih yang berpartisipasi dalam rekaman bersama saya? Zara Xavier menghitung dengan jarinya dan memberitahukannya kepada Sania Dingley satu persatu, total ada 5 pelatih. Selain Anda, Saudari Sania, ada juga manajer medali emas yang disewa Presiden Yin dari perusahaan lain. Dia dari perusahaan Saudari Wang. Saya sudah bertanya-tanya. Manajer ini kuat dan sangat ketat tetapi memiliki hati yang baik. Dia berteman baik dengan Saudari Wang. Anda tidak perlu khawatir, Kak San. 2 artis pria telah debut di sebuah pertunjukan bakat. Mereka menjadi cukup populer akhir-akhir ini dan diburu oleh Presiden Yin untuk menarik penggemar. Zara Xavier sedikit mengernyit ketika dia berkata, hanya saja orang terakhir cukup menyebalkan. Tirsha Chen juga memulai debutnya di pertunjukan bakat. Dalam 2 bulan terakhir, dia menerima kabar entah dari mana dan mengirimkan banyak draft untuk menginjak-injak promosi kami. Dia terlalu menyebalkan. Bab 127 Kenalan Lama. Sania Dingley mengangguk mengerti. Saya kenal dia. Ketika dia pertama kali debut, bukankah dia masih mempromosikan Sania Dingley kecil? Kudengar dia agak mirip denganku, jadi dia sedikit populer saat itu. Zara Xavier sangat marah, dia tidak mirip denganmu. Dia tidak terlihat secantik dirimu, Kak San. Saya mencari kebenaran dari fakta. Dia sengaja meniru ekspresi dan tindakan Anda dan menghabiskan banyak usaha untuk mengambil beberapa gambar serupa. Dia menggunakan namamu untuk debut, tapi sekarang dia kembali menginjak-injakmu. Dia bertingkah seperti penjahat yang mendapatkan apa yang diinginkannya. Sania Dingley tidak peduli, saya memikirkannya ketika saya dalam masalah. Persaingan saat ini begitu ketat, dan banyak artis wanita yang saling bertabrakan. Dia menggunakan namaku untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, tapi dengan aku di depan, selama aku tidak jatuh, dia tidak akan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Saya adalah seorang aktris di masa lalu, jadi kami hampir tidak saling menjauhi satu sama lain. Sekarang saya akan berpartisipasi dalam variety show ini, dia tidak akan bahagia. Lupakan. Mari kita menjadi diri kita sendiri dan menjauh darinya. Zara Xavier menghela nafas, hanya itu yang bisa kami lakukan. Sepertinya dia sedikit merepotkan. Saya dengar dia tidak memiliki temperamen yang baik. Mari kita bersembunyi sedikit. Kami tidak ingin digigitnya secara tidak sengaja saat dia putus asa. Direktur Yin keterlaluan. Mengapa dia mengundangnya ke sini? Dia tidak sehebat itu, kan? Dia telah debut cukup lama dan tidak memiliki karya representatif. Dia telah berpartisipasi dalam skandal variety show di mana-mana. Sania Dingley menasihati, dia mampu mempertahankan popularitasnya dan meminta sutradara Yin mengundangnya sebagai mentor. Dia harus memiliki kualitas yang luar biasa. Saya pernah melihat video debutnya sebelumnya. Selain fakta bahwa dia sama sekali tidak mirip denganku, dia juga cukup baik. Dia memiliki basis penggemar yang baik dan cukup mampu. Kami tidak mengenalnya, jadi kami tidak perlu menebak-nebak hal-hal ini. Zara Xavier cemberut. Jika dia tidak datang dan memprovokasimu, tidak apa-apa. Saya tidak akan berdiri di upacara jika dia masih memposting siaran pers seksi itu. Sania Dingley mengerutkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia mengajak Zara Xavier membeli beberapa barang lagi sebelum pulang untuk mengemas barang bawaannya. Sania Dingley tidak mempersiapkan terlalu banyak. Merekam variety show bukanlah liburan, jadi tidak perlu berlebihan. Sebagai seorang artis, dia hanya membutuhkan lebih banyak pakaian dan aksesoris. 2 koper besar sudah cukup. Zara Xavier juga sangat lega, tidak apa-apa. Saya akan kembali dan mengambilnya jika ada yang hilang. Direktur Yin menunjukkan kepadaku asrama yang dia persiapkan untukmu, Saudari Sania. Semuanya lengkap, dan lingkungan bagus. Dia menginvestasikan banyak uang. Meskipun videonya pendek, terlihat jelas bahwa dia telah berusaha keras untuk menyiapkannya. Sania Dingley sedikit terkejut. Dia bahkan mengirimimu ini. Bukankah dia mengatakan untuk menjaganya tetap nyata sebelum merekam dan tidak mengungkapkan apapun? Zara Xavier menggaruk kepalanya karena malu, hehe, aku memintanya melalui persuasi. Aku khawatir kamu akan berada di sana sendirian. Saudari Sania, kamu harus lebih berhati-hati ketika saatnya tiba. Masih ada kamera pelacak di dalam ruangan.
Ingatlah untuk menutupinya jika tidak nyaman. Variety show terkadang tidak seperti syuting. Mereka selalu memotong banyak bahan bersama-sama. Sania Dingeli setuju, saya mengerti. Jangan khawatir. Kontrak kami ditandatangani. Tidak ada pengeditan berbahaya yang diperbolehkan. Presiden Yin tidak akan melakukannya. Zara Xavier akhirnya merasa lega. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk rekaman besok. Dia tidak sabar untuk membiarkan semua orang melihat saudari Sania yang berbeda sekarang. Mereka semua akan tunduk pada pesona saudari Sania. Dan Tirsha Chen itu. Biarkan dia melihat apa artinya menjadi I dan betapa cantiknya saudari Sania. Penirunya itu tidak akan pernah bisa belajar. Keesokan harinya, Sania Dingeli bangun pagi dan membereskan. Zara Xavier mengantarnya ke sebuah gedung untuk mengambil foto untuk publisitas lanjutan. Zara Xavier mengemudikan mobil dengan terampil untuk menghindari paparazzi dan memarkirnya di garasi bawah tanah. Detail dari variety show tersebut belum diungkapkan. Hanya orang dalam yang mengetahuinya, jadi jadwal Sania Dingeli harus dirahasiakan. Itu tergantung kapan Presiden Yin mengumumkannya. Sania Dingeli mengenakan topi dan kacamata hitamnya, menundukkan kepalanya, dan dengan cepat masuk ke dalam gedung. Begitu dia memasuki lift, dia melihat seorang kenalan lama. Yang Lu berdiri di dalam lift dan memandang Sania Dingeli dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu Sania Dingeli. Haha, sudah lama sekali. Sania Dingeli memutar matanya ke dalam hatinya. Saat itu masih pagi, dan melihat orang ini sungguh menjengkelkan. Yang Lu telah menjadi pesaing Sania Dingeli sejak kehidupan sebelumnya. Dalam pemilihan aktris terbaik, keduanya juga sempat masuk dalam nominasi. Belakangan, suara Sania Dingeli unggul jauh, dan Yang Lu bahkan sempat menimbulkan keributan untuk beberapa saat. Huana Yansen, dengan kotoran, telah membalasnya, dan sejak saat itu, seolah-olah mereka bermusuhan. Setiap kali mereka bertemu, Yang Lu selalu menodongkan pistol ke kepala Sania Dingeli, tidak mau melepaskannya. Sania Dingeli sedikit mengangguk sebagai salam. Kemudian, dia berbalik dan berhenti berbicara dengan Yang Lu. Lagi pula orang ini tidak bisa berbicara dengan baik, jadi Sania Dingeli terlalu malas untuk berpura-pura sopan. Bab 128 Bickering. Namun, Yang Lu menolak menyerah. Dia berdiri di belakang Sania Dingeli, mencoba menemukan sesuatu untuk dikatakan, ada apa? Kami sudah lama tidak bertemu. Apakah Anda menjadi terasing dari teman lama Anda? Saya sangat sedih. Kalau tidak, aku akan menjadi populer lagi. Apakah kamu meremehkanku? Itu benar. Seperti Anda, saya tidak bisa mendominasi penelusuran terpopuler selama setengah bulan. Setelah Yang Lu selesai berbicara, dia tertawa bersama asistennya. Sania Dingeli mendominasi pencarian panas kali ini. Semua orang di industri sedang menonton. Selama periode ini, banyak sekali promosi yang belum berjalan lancar. Berita Sania Dingeli benar-benar menekan mereka. Semua netizen mengawasi gosip tersebut. Siapa yang masih menonton promosi selebriti lain? Tidak ada jalan lain. Jarang sekali industri hiburan berhenti selama setengah bulan. Semua promosi, pemanasan, dan skandal telah ditunda. Siapa yang berani menyaingi popularitas Sania Dingeli kali ini? Mereka telah menyia-nyiakan upaya mereka dan masih belum bisa mendapatkan eksposur. Namun, hal ini juga menunda banyak hal. Semua orang marah tapi tidak berani angkat bicara. Itu adalah kesalahan Sania Dingeli karena menjadi terkenal. Kabar yang tersiar memang sungguh mengejutkan. Akhir-akhir ini, Yang Lu tidak memiliki drama apapun yang perlu dipromosikan. Dia tidak menunda apapun dan punya banyak waktu. Sebaliknya, dia mengikuti gosip selama setengah bulan dan menyaksikan naik turunnya mantan lawan kuatnya yang berlumuran tanah. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Saat ini, ketika dia melihat Sania Dingeli, dia masih sedikit bersemangat. Namun, hubungan Yang Lu dan Sania Dingeli selalu buruk. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka biasanya dibubuhi peluru. Ketika dia melihat Sania Dingeli mengabaikannya, Yang Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya lagi. Cara seorang aktor untuk tampil di pencarian terpopuler adalah masalah keluarga. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sania Dingeli, Anda telah membawa awal yang baik bagi industri kami. Dari kelihatannya, cara menarik perhatian seperti ini jauh lebih baik daripada berupaya mempromosikannya. Sania Dingeli membalikkan tubuhnya dan menjawab dengan dingin, apakah kamu akan mati tercekik jika tidak berbicara? Aku sudah membodohimu.
Sungguh sial. Yang Lu sedikit terkejut. Sania Dingeli dulunya pemarah, tapi dia selalu patuh. Dia seperti anak kucing yang diintimidasi, bersembunyi di balik manajer harimau betinanya. Dia juga telah memukul kapas, jadi dia merasa tidak nyaman apapun yang terjadi. Kini, dia berani tersedak kembali. Sepertinya dia sudah banyak berubah. Dia telah memecat manajer kejam itu dan Sania Dingeli terbangun sendirian. Yang Lu memandang Sania Dingeli dengan rasa ingin tahu. Sania Dingeli kecil, kamu baik-baik saja. Sudahkah Anda memikirkan semuanya? Kamu bukan anak kucing lagi. Sania Dingeli berbalik, melepas kacamata hitamnya, dan menatap lurus ke arah Yang Lu. Aku tidak mengatakannya sebelumnya, tapi bukan berarti aku tidak mengingatnya. Yang Lu, kamu sudah mengatakan banyak hal sarkastik dengan mulutmu itu. Setiap kali aku melihatmu, kamu tidak pernah diam. Saya tidak akan mentolerirnya lagi di masa depan. Anda sebaiknya tidak memprovokasi saya. Yang Lu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Saya jujur. Aku mengatakannya di depanmu. Saya tidak takut. Berbeda dengan manajer Anda, yang berspesialisasi dalam menusuk orang dari belakang dan tidak mengizinkan saya berbicara tentang Anda. Sania Dingeli menghela nafas, Huana Yansen telah melakukan banyak hal buruk padamu di masa lalu. Saya tidak ingin meminta maaf atas namanya, tapi saya tidak mempunyai niat jahat terhadap Anda. Saya tidak peduli jika Anda berbicara tentang saya, tetapi mulut Anda terlalu kasar. Aku tidak suka mendengarnya. Yang Lu mengangkat alisnya, memandang Sania Dingeli, dan tersenyum penuh arti, cukup. Apa yang Anda maksud dengan meminta maaf atau tidak meminta maaf? Dalam pekerjaan ini, semuanya tergantung pada kemampuan seseorang. Manajer Anda itu telah menjebak saya beberapa kali. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun karena tidak bisa membalas. Aku hanya ingin sekali bertemu denganmu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Penampilan Yang Lu cukup mempesona. Alis tebal dan bibir merahnya penuh pesona. Saat ini, dia tersenyum pada Sania Dingeli, terlihat seperti kakak perempuan, tetapi kamu, Sania Dingeli kecil, kamu berbeda. Di masa lalu, kamu dibesarkan seperti orang bodoh. Sekarang, kamu terlihat jauh lebih pintar. Sania Dingeli mengerutkan kening. Jangan panggil aku Sania Dingeli kecil. Itu aneh. Yang Lu lebih tua darinya, tetapi dia telah memasuki industri ini lebih awal, sehingga keduanya dapat dianggap sebagai aktor yang sama. Mereka sering dibandingkan. Yang Lu biasa menggunakan masalah usia untuk mengejeknya, dengan mengatakan bahwa dia masih kecil. Akting seperti apa yang bisa dia lakukan? Dia dengan patuh akan pulang dan mencari ayahnya yang bertingkah genit. Saat itu, dia sangat marah hingga dia akan mati. Sania Dingeli membalas dengan dingin, apakah kamu terus-menerus mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu lebih tua dariku? Oh, sepertinya aku melihat kerutan di sudut matamu. Mengapa? Apakah akhir-akhir ini kamu makan melonku secara berlebihan dan tidak punya waktu untuk merawatnya? Bab 129 Nasihat Baik. Yang Lu tanpa sadar menyentuh sudut matanya dan menjawab, omong kosong. Ketika kamu tua, aku akan tetap menjadi bunga. Saya tidak mungkin menjadi tua. Sania Dingeli mengerutkan bibirnya. Saya harap begitu. Lagi pula, beberapa orang belum mendapatkan penghargaan aktris terbaik. Anda harus bekerja lebih keras. Pintu lift terbuka, dan Sania Dingeli keluar bersama Zara Xavier. Zara Xavier mencibir sepanjang waktu. Yang Lu selalu bersikap kasar dengan kata-katanya di masa lalu. Dia telah bertemu dengannya beberapa kali dengan saudari Sania. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun dia tidak akan melakukan balas dendam di belakang layar seperti Huana Yansen, dia tetap harus melindungi saudari Sania. Namun, dia tidak menyangka saudari Sania tidak akan dirugikan sama sekali. Kata-katanya membuat mulut Yang Lu menjadi bengkok. Yang Lu awalnya ingin naik lift 2 lantai ke atas, tetapi setelah diprovokasi oleh Sania Dingeli, dia sangat marah sehingga dia mengejarnya. Dia jengkel, tentu saja, saya ingin mendapatkan aktris terbaik. Kalau tidak, kenapa aku tidak membiarkan gadis kecil sepertimu saja yang mengambilnya sepanjang waktu? Kamu memang pandai berakting, tapi jangan terlalu bangga. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Kamu masih harus banyak belajar. Sania Dingeli perlahan berbalik, terima kasih atas pujianmu. Saya memang pandai berakting, tapi saya tidak yakin apakah Anda memilikinya atau tidak. Sekalipun mendapat gelar aktris terbaik, gelar saya sebagai aktris terbaik tidak akan diambil kembali.
Paling-paling, kita berdua akan berada pada posisi yang sama. Cukup bagus juga. Setelah mengatakan itu, dia memberikan senyuman yang terlihat patuh, tapi ada senyuman nakal di matanya. Dia memandang Yang Lu dengan provokatif. Yang Lu sangat marah. Dia mendengus dingin, setelah mengalami beberapa perubahan, lidahmu tajam. Anda pasti terprovokasi. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke studio syuting tidak jauh dari situ. Dia berpikir sejenak dan menatap Sania Dingeli dengan heran. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada rumor online bahwa Anda akan berpartisipasi dalam variety show. Itu tidak mungkin benar, kan? Sania Dingeli tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Yang Lu, sebaliknya, langsung merasa puas diri. Dia mengerutkan bibir merahnya dan melupakan kekesalannya sebelumnya. Dia tersenyum, ayo sepertinya itu benar. Ya Tuhan, Sania Dingeli, tidak bisakah kamu mempermalukan kami, para aktor? Apakah kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan? Paling-paling, saya akan memperkenalkan Anda pada beberapa proyek. Di usiamu, tidak memalukan untuk syuting drama idola. Apa salahnya merekam variety show? Yang Lu memandang Sania Dingeli dengan mengejek. Dia merasa telah mendapatkan kembali sebagian reputasinya. Dengan keadaanmu saat ini, bagaimana kamu bisa menyebut dirimu aktris terbaik? Kamu memalukan. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda tidak memiliki cukup kotoran? Tanpa manajermu yang berhati hitam, kamu tidak akan bisa menjernihkan pikiran jika kamu bekerja keras sendiri. Sania Dingeli tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Dia hanya tersenyum misterius. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya dapat merekam apapun yang saya inginkan. Hanya saja, jangan iri padaku ketika saatnya tiba. Yang Lu mencibir, apakah aku iri padamu? Lelucon yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia menatap Sania Dingeli beberapa kali dengan sedih. Dia berkata dengan canggung, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika hal semacam ini tidak dicatat dengan baik maka akan mudah menuai kritik. Sebagai seorang aktor, tabu terbesar adalah mengekspos terlalu banyak. Anda dapat membiarkan orang lain masuk ke dalam karakter ketika ada jarak antara Anda dan penonton. Di masa depan, saat aku menonton filmmu, yang terpikir olehku hanyalah lelucon di variety show. Apa yang Anda biarkan orang-orang tonton? Yang Lu, yang jarang sekali serius, menjadi parah. Saya memperlakukan Anda sebagai lawan saya. Jangan merusak masa depanmu hanya karena kekurangan uang. Itu akan membuatmu terlihat tidak layak. Sania Dingeli memandang Yang Lu dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Hubungan Yang Lu dan dia bisa dikatakan sangat halus. Keduanya tidak terlalu dekat pada awalnya, tetapi Yang Lu tidak menyembunyikan ketidaksukaannya setelah beberapa percakapan. Namun, Yang Lu memang orang yang sangat baik. Meski mulutnya sedikit kotor, itu seperti yang dia katakan. Dia tidak pernah melakukan apapun di belakang punggungnya. Ejekannya yang biasa juga sepertinya membuat hatinya tidak seimbang. Dia sengaja menggoda dirinya sendiri. Jarang sekali melihatnya seperti ini. Tidak peduli betapa dia membenci masa lalunya, Sania Dingeli dapat melihat bahwa Yang Lu mengkhawatirkannya dan memikirkannya. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata ini. Kalau tidak, dia akan diam-diam bahagia ketika dia melihat bahwa dia tidak akan pernah bersaing dengannya untuk mendapatkan sumber daya di masa depan. Di lingkaran ini, memang ada beberapa rantai yang mencemooh. Aktor yang serius, terutama aktor veteran, sangat menolak variety show. Beberapa aktor terlihat seperti mereka dilatih dalam sebuah variety show, namun mereka bisa tampil baik di variety show. Mereka meninggalkan kesan mendalam di hati penonton dan tak bisa lagi kembali berakting. Bab 130 Perasaan Sejati. Seperti yang dikatakan Yang Lu, aktor harus menjaga jarak dari penonton dan tidak meninggalkan kesan stereotip. Namun situasi Sania Dingeli unik. Tidak ada yang ingin menghilangkan citra lemah dan imutnya sebelumnya selain Sania Dingeli. Malaikat kecil dan buah persik di dunia bukanlah kepribadian asli Sania Dingeli, dan dia dipaksa keluar dari keheningannya oleh Wanson Dingeli dan Huana Yansen. Dia hanya tahu bagaimana mengangguk dan tersenyum seperti boneka dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sania Dingeli saat ini paling membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan dirinya dan menggunakan metode paling langsung untuk meninggalkan kenangan berbeda di hati penonton. Variasi adalah cara terbaik. Bisa atau tidaknya dia meninggalkan kesan di hati penonton bahwa, jadi seperti inilah Sania Dingeli, bergantung pada gerakan yang satu ini. Ini juga merupakan terobosan bagus untuk jalur akting Sania Dingeli di masa depan.
Namun, semuanya masih dalam tahap awal. Sania Dingeli tidak ingin menyombongkan diri di depan Yang Lu, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Aku tahu kamu mengatakan hal ini demi kebaikanku. Jangan khawatir, saya masih sadar. Saya akan selalu menjadi pemeran dan menunggu Anda meraih gelar aktris terbaik. Aku tidak akan merusak masa depanku. Mata Yang Lu membelalak saat mendengar itu, dan dia mendengus berlebihan. Siapa yang melakukan ini demi kebaikanmu? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Jika Anda cukup bodoh untuk menghancurkan masa depan Anda dan berhenti bertindak, saya ingin menyalakan petasan untuk merayakannya. Jaga dirimu. Setelah mengatakan itu, dia mengibaskan rambut panjangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sania Dingeli tersenyum. Yang Lu ini sepertinya tidak terlalu menyebalkan. Dia berpura-pura menjadi sangat kuat dan tidak terprovokasi, tapi dia juga berbicara keras tapi berhati lembut. Udara sepertinya masih mencium aroma parfum Yang Lu. Sania Dingeli mengerutkan hidungnya. Wanita ini sangat menyukai parfum yang digunakannya. Sangat kuat hingga hampir pedas. Itu terlalu langsung. Zara Xavier juga mengerutkan hidungnya. Parfumnya sedikit kuat, tapi cukup indah. Aku tidak yakin dia jauh lebih tua darimu, Kaksan. Dia menjaga dirinya sendiri dengan baik. Sudut mulut Sania Dingeli bergerak-gerak. Beberapa tahun lalu, dia terlihat seperti ini. Dia menggunakan ujung hidungnya untuk melihat orang, tapi dia tampak dewasa dan berpengalaman. Mungkin satu-satunya keuntungannya adalah dia sudah tua dan tidak banyak berubah. Dia tidak tampak tua, kan? Zara Xavier terkekeh. Saudari Sania, aku belum pernah melihatmu begitu pandai menghina orang lain. Kalian sepertinya saling menyukai. Pada akhirnya, menurutku dia masih terlihat cukup peduli dengan pekerjaanmu. Sania Dingeli tersenyum. Beberapa orang tidak tahan melihat Anda sebagai orang baik, tapi mereka juga tidak tahan melihat Anda sebagai orang jahat. Dia tidak ingin menjadi orang baik di permukaan, tapi dia juga tidak sepenuhnya buruk. Ini aneh. Zara Xavier juga tersenyum. Yang Lu dapat dianggap sebagai karakter sejati yang langka di industri ini. Meskipun dia canggung, itu terlihat di wajahnya, suka atau tidak, dan itu semua ada di wajahnya. Apalagi dia terlihat sangat genit sehingga membuat orang sulit marah. Dia seperti ikan di air di industri. Sania Dingeli dan Zara Xavier tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke studio bersama. Begitu mereka memasuki studio, juru kamera, asisten, dan staf menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka memandang Sania Dingeli yang berdiri di depan pintu dengan bingung, tidak mampu bereaksi sejenak. Sania Dingeli tidak muncul di depan publik selama 2 bulan. Beberapa perubahan halus namun tidak dapat diabaikan telah terjadi, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi linglung sejenak. Siapa wanita cantik ini? Dia tampak agak familiar. Anggota staf yang dikirim Hudson Yin untuk mengawasi tempat yang bereaksi. Tubuhnya bergetar, dan dia berlari karena terkejut. Itu guru Sania Dingeli, kan? Saya Xiao Liu, yang bertanggung jawab atas syuting hari ini. Direktur Yin terlalu sibuk. Izinkan saya membantu Anda dalam pengambilan gambar. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Sania Dingeli tersenyum tipis. Halo, tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Saya yakin Direktur Yin telah mengatur segalanya. Panggil saja aku Sania Dingeli. Saya belum mencapai level seorang guru. Setelah mengatakan itu, dia menyipitkan matanya dengan malu-malu. Xiao Liu memandangi wajah Sania Dingeli, yang hampir telanjang tetapi tampak bersinar, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Ini pertama kalinya aku melihatmu, jadi aku sedikit gugup. Sania Dingeli, kamu cantik sekali. Zara Xavier mencibir di sampingnya. Mereka semua akan terpesona setiap kali saudari Sania muncul, baik itu pria, wanita, tua atau muda. Penyesuaian kali ini terlalu berhasil. Setelah mengatakan itu, Xiao Liu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia ada di sini untuk bekerja hari ini, jadi mengapa dia menjadi seorang nimfomaniak? Dia takut perkataannya barusan akan membuat Sania Dingeli tidak nyaman, jadi dia segera mengubah topik. Maksudku, dengan keadaanmu saat ini, syuting kita hari ini akan sangat lancar. Masuk. Ayo pergi dan merias wajah dulu. Sania Dingeli tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Dia sangat senang ketika seseorang memujinya karena ketampanannya. Jadi dia menyapa staf di studio dengan suasana hati yang baik dan dibawa ke ruang ganti.